Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1701. Nasib pengkhianat. Richard tersenyum dan berkata, ada idiom di Daxia yang disebut lengan pria menjadi mobil. Hari ini saya akhirnya mengerti idiom ini. Tidak mengherankan, Daxia harus sangat aktif baru-baru ini. Pasukan kejutan itu, mereka tidak pergi ke wilayah timur, tetapi benar-benar datang ke wilayah barat. Haha, itu sebaliknya. Sayangnya, kekuatan kita di wilayah barat terlalu kuat, dan dia tidak bisa melakukan serangan mendadak. Percuma. Sekarang ubah ke serangan frontal. Hanya mengandalkan orang-orang ini. Konyol. Setelah mencari tahu situasinya, aliansi dominan tertawa. Menurut mereka, serangan Ye Junlin adalah perilaku yang sangat bodoh. Mereka tidak hanya memikirkannya, tetapi bahkan Li Taisan tidak bisa mempercayainya. Kakek, selamatkan aku. Pada saat ini, sebuah suara datang. Cucuku, King Yu. Raja dokter dan keluarganya tidak bisa menahannya. Ini semua seperti orang gila. Pegunungan di kejauhan. Wang Qingyu berlutut di tanah. Sebuah pedang hitam berdiri di lehernya. Wang Qingyu meraung liar. Kakek selamatkan aku. Mereka akan membunuhku. Titik. Raja dokter cemas. Cepat lepaskan cucuku, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Cepat, atau kami akan menelanjangimu hidup-hidup. Teriak dokter raja dan yang lainnya. Di kejauhan, Ye Junlin menginjak kesedihan Wang Qingyu, memegang pisau di satu tangan. Dia berteriak di kejauhan, tidak ada yang lain. Saya hanya ingin semua orang melihat nasib para pengkhianat. Anda keluarga Raja Medis menyia-nyiakan manfaat Yan Longwei untuk Anda. Anda tidak layak menjadi orang Daxia. Sekelompok pengkhianat. Bunuh Wuxie. Jangan. Jangan. Dr. King dan yang lainnya menyadari sesuatu. Tidak hanya berteriak. Wang Qingyu semakin merasa takut akan kematian. Dan berteriak sekuat tenaga, tidak, tidak, tidak. Pengkhianat. Kamu harus mati. Ye Junlin mengeluarkan pisaunya dan menjatuhkannya. Darah berceceran. Wang Qingyu menjatuhkan dirinya ke tanah. Mati. Ye Junlin mencibir. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah nasib pengkhianat. Melihat adegan ini, para pengkhianat di sisi yang berlawanan ketakutan. Pada saat itu, mereka semua menggantikan diri mereka dengan Wang Qingyu. Seolah-olah itulah yang terjadi pada mereka pengkhianat. Cucuku. Ah. Aku pasti akan membunuhmu. Aku belum selesai denganmu. Tapi semua orang di keluarga Raja Medis itu gila. Mereka akan menyerang tanpa meminta Richard. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir. Kalian semua pengkhianat akan mati nanti. Ayo satu per satu. Satu kalimat membuat keluarga Dr. Wang menjadi linglung. Kakak selamatkan aku. Tetapi pada saat kritis, teriakan minta tolong keluar. Richard terkejut. Itu suara saudara Jefferson. Lambat, tunggu, hentikan dia. Richard tiba-tiba menghentikan keluarga Raja Medis untuk bergerak. Karena dia melihat Jefferson di atas bukit. Dia juga berlutut seperti Wang Qingyu. Apakah dia akan dibunuh juga? Memikirkan hal ini, Richard berkeringat dingin. Tenang, kamu harus tenang. Jangan lakukan apa-apa. Apa yang perlu dibicarakan? Tenang, jangan bunuh siapapun. Kata Richard dengan ngeri. Menekan tangannya ke bawah. Memberi isyarat kepada Ye Junlin untuk tenang. Ye Junlin tersenyum dan berkata, apakah kamu pikir aku akan membunuhnya? Setelah mendengar ini, Richard panik. Jangan. Tenang. Kita bisa membicarakan kondisi apapun. Richard buru-buru berkata. Oke. Berjanjilah padaku satu syarat. Aku tidak akan membunuh saudaramu. Bab 1702. Membunuh dengan pisau. Ye Junlin. Hati semua orang di keluarga Raja Medis tercengang. Bukankah seharusnya kondisi Ye Junlin? Richard mengangguk lagi dan lagi. Oke, katamu. Selama aku bisa melakukannya, aku berjanji. Keluarga Raja Medis dan semua orang-orang. Hei. Ketika Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, para penonton tersentak. Kondisi ini terlalu menakutkan bukan? Wajah Dr. Wang dan yang lainnya berubah drastis. Untuk membunuh mereka semua.
Biarkan mereka bertarung dalam pertikaian. Ini terlalu berbahaya. Ini. Richard tercengang ketika mendengarnya. Dia ragu-ragu. Niat Ye Junlin tidak bisa lebih jelas, yaitu membiarkan mereka bertarung di sarang. Sangat menguras kekuatan mereka. Gunakan tangan mereka untuk menyingkirkan 50.000 pengkhianat ini. Tapi bagaimana dia bisa? Dalam sekejap, Raja Kedokteran dan para pemimpin tingkat tinggi yang mendominasi aliansi semua memandang Richard. Tidak, kamu harus tenang dan jangan melakukan perilaku irasional. Ya, mereka sama seperti kita sekarang. Mereka semua mendominasi aliansi. Desak semua orang. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar. Sepertinya kakakmu tidak menganggapnya serius. Kamu harus mati. Saudara, selamatkan aku. Jefferson menjerit histeris. Aku. Richard tergerak. Richard harus tenang. Tenang. Desak semua orang. Raja Dokter juga ketakutan dan berteriak. Tuan Richard. Dia melakukannya dengan sengaja. Sengaja menabur perselisihan. Jangan tertipu. Ya, mari kita coba selamatkan orang. Richard marah. Simpan sial. Di jarak ini, saudaraku akan mati sebelum master tingkat 6 tiba. Kamu tenang. Pasti ada cara lain. Suara Ye Junlin terdengar. Aku hanya memberimu 3 detik. 3. Tidak, saudaraku. Selamatkan aku. Hitung mundur dimulai. Dan Jefferson ketakutan. Selama dia berada di tangan Ye Junlin, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang lebih mengenal Ye Junlin daripada dia. Dia melakukan apa yang dia katakan. Jangan. Tenang. Jangan tertipu. Hitung mundur dimulai. Dan suasana di lapangan mencapai ekstrim. Richard masih berkeringat dingin. Pembuluh darahnya pecah. Dan tubuhnya gemetar. 2. Kakak. Selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Abang. Abang. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Tolong. Teriak Jefferson seperti orang gila. Jangan berjanji. Jangan berjanji. Tenang. Tenang. Tenang lagi. Jangan merusak seluruh situasi karena satu orang. Dokter Wang dan yang lainnya sangat gugup sehingga mereka akan muntah darah. Begitu juga yang lain. Hati semua orang menggantung. Napas pendek. Dan bola mata akan terbang keluar. Yang paling gugup adalah Richard. Di sisi lain adalah kehidupan sang adik. Di sisi lain adalah kehidupan puluhan ribu orang. Semua dalam pikirannya. Wajah Richard memerah. Bahkan ungu. Dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya seperti hujan deras. Tubuhnya gemetar panik. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Keputusan itu terlalu sulit. Ye Junlin tanpa ekspresi. Seolah-olah semua yang ada di lapangan tidak ada hubungannya dengan dia. Bibirnya menggeliat. Dan dia perlahan meludahkan sebuah kata. 1. Saat nomor itu diteriakkan. Itu berarti debu telah mengendap. Aku setuju dengan syaratmu. Aku setuju. Ho. Akhirnya Richard setuju. Dia bernapas berat. Saya tidak pernah begitu gugup dalam hidup saya. Tetapi 50.000 orang dari keluarga Raja Medis dan pasukan lainnya semuanya tercengang. Wajah pucat. Bab 1703. Siapa bilang membiarkan saudaramu pergi? Richard setuju. Itu berarti aliansi dominan akan membunuh mereka semua. Setelah Richard menarik napas dalam-dalam. Bunuh. Bunuh mereka semua untukku. Mari kita pikirkan lagi. Para pemimpin puncak aliansi yang berkuasa mulai membujuk. Tidak. Jika kakakku ingin hidup, mereka harus mati. Selain itu, mati atau tidaknya mereka tidak berpengaruh pada kekuatan kita. Akhirnya, aku adalah komandan. Kamu harus mendengarkanku. Richard menjelaskan. Para pejabat tinggi merasa lega. 50.000 orang ini tidak berdampak banyak pada mereka. Dan mereka masih memasuki musim panas. Bunuh. Bunuh mereka semua untukku. Para pemimpin tingkat tinggi dari aliansi yang berkuasa memerintahkan satu demi satu. Ratusan ribu pasukan aliansi Dominion langsung membunuh 50.000 orang termasuk keluarga Raja Medis. Dr. King dan yang lainnya langsung tercengang. Tapi harus berjuang. Untuk bertahan hidup, Anda hanya bisa membunuh semua musuh di depan Anda. Namun, ada Ye Junlin dan yang lainnya menghalangi mereka. Dan ada ratusan ribu pasukan yang mendominasi aliansi di belakang.
Mereka tampaknya menjadi jalan buntu. Uah! Uah! Teriakan di mana-mana. Pengkhianat ini jatuh ke tanah satu persatu. Itu terjadi secara tiba-tiba. Ditambah kebanyakan dari mereka berada di jajaran yang mendominasi pasukan aliansi. Pihak lain tiba-tiba meluncurkan seorang pembunuh, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Banyak orang jatuh dalam sekejap. Ratusan ribu melawan 50 ribu. Hampir pembantaian yang menghancurkan. Orang-orang terus jatuh. Pulang membentuk gunung. Sungai-sungai darah. Pertempuran para pejuang benar-benar menakutkan. Memukul langit dan kehilangan warna. Namun, ada banyak kekuatan dalam keluarga Raja Medis. Kekuatan tempur mereka menakutkan. Dan mereka dapat melawan dan berjuang dalam waktu singkat. Dokter Raja, satu-satunya cara kita untuk bertahan hidup sekarang adalah dengan lari kembali. Xia Qibing yang hebat mungkin tidak dapat menghentikan kita. Para master merumuskan sebuah rencana dan berhenti bertarung dengan aliansi dominan. Di mana kita bisa menemukan kesempatan hidup kita. Lari. Semua orang berlari ke arah Ye Junlin dengan panik. Semua orang gila. Siapapun yang berhenti dan membunuh siapa. Li Taisan dan yang lainnya mulai panik. Meskipun mereka memiliki kurang dari 10.000 orang yang tersisa, mereka semua ahli. Mereka belum tentu bisa menghentikannya. Bahkan mendapat pukulan keras. Pada saat ini, suara Ye Junlin terdengar lagi. Apa? Kamu ingin kakakmu mati? Richard segera panik. Dia berpikir bahwa orang yang bergegas ke sana tidak akan peduli. Ye Junlin menganggap adiknya sebagai ancaman. Dia langsung panik. Bunuh. Bunuh mereka semua untukku. Semua surga ke-6 dan ke-5. Kali ini, Richard menggunakan kartunya. Para master keluar bersama. Semua mengejar Raja Dokter dan yang lainnya. Master dari lapisan ke-5 dan ke-6 dengan cepat berhenti di depan Raja Dokter dan yang lainnya. Bunuh. Master dari lapisan ke-5 dan ke-6 saling menembak. Itu adalah pukulan yang menghancurkan bagi yang lain. Puff, puff, puff. Titik. Di bawah pengaruh kekuatan super lawan, Raja Dokter tidak bisa menghentikannya segera. Satu persatu jatuh ke tanah. Puff. Pada akhirnya, Raja Dokter dieksekusi oleh 18 Master 6 tingkat. Dia juga yang terakhir dari 50.000 pengkhianat yang gugur. Habiskan setengah hari. Semua pengkhianat dibunuh. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka pikirkan. Jelas menyerah dan bergabung. Masih mati di tangan orang lain. Hanya karena plot Ye Junlin. Melihat ini, Richard buru-buru bertanya, aku melakukan semua yang kamu minta. Semua orang terbunuh. Bisakah saudaraku dibebaskan? Ye Junlin mencibir, siapa bilang aku ingin melepaskan saudaramu? Bab 1704. Pemberani yang bertemu di jalan sempit menang. Apa? Ye Junlin mengatakan ini. Semua orang yang hadir tercengang. Termasuk dirimu sendiri. Semua orang memandang Ye Junlin dengan bingung. Anda berbohong. Ini tidak bagus. Kamu curang. Kamu. Richard tahu bahwa dia telah tertipu. Dan langsung mengaum. Kenapa kamu seperti ini? Di mana aku berjanji untuk membiarkan saudaramu pergi? Aku baru saja mengatakan untuk tidak membunuhnya. Ye Junlin bertanya kembali. Aku. Richard memikirkannya. Dan memang benar. Ye Junlin tidak menyebutkannya. Kamu sangat hina. Kamu sangat tidak tahu malu. Richard memarahi dengan marah. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih hina dan tak tahu malu. Apa? Sebenarnya, aku sangat masuk akal. Alasan mengapa pengkhianat ini dibunuh adalah karena mereka mengkhianati Daxia dan membunuh rekan senegaranya. Semuanya adalah pelanggaran berat. Tapi kakakmu berbeda. Dia hanya datang ke Daxia untuk mencuri barang. Dan dia akan didenda selama 10 tahun. Dia tidak melakukan pelanggaran berat. Bahkan jika kamu mengirim seseorang ke penjara untuk menyelamatkannya, itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tidak berniat membunuhnya. Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya. Puff. Semua orang tercengang. Ternyata dia sama sekali tidak berniat membunuh Jefferson. Hanya menggunakan dia. Penggunaan ini telah memusnahkan 50.000 Raja Dokter. Dan aliansi Dominion juga menderita kerugian tertentu.
Memikirkan hal ini, hati mereka sakit. Begitu hina dan tak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang tak tahu malu sepertimu seumur hidupku. Teriak Richard marah. Prajurit ini masih sedikit terlalu sederhana dibandingkan dengan komandan medan perang kalkulatif. Mereka yang akrab dengan Ye Junlin tahu. Gaya bertarungnya ceroboh. Sebagian besar waktu itu adalah serangan. Bahkan satu atau dua orang akan menunjukkan pedang mereka dengan Anda. Tapi bukan berarti dia laki-laki. Dia adalah seorang komandan. Berpikir dari perspektif global. Mengurangi kerugian berarti mengurangi kerugian. Di medan perang, segala cara diperlukan. Perlakukan kerabat dan teman dengan tulus. Tetapi perlakukan musuh dengan segala cara untuk membunuh mereka. Kelangsungan hidup adalah satu-satunya tujuan. Ini adalah medan perang. Seperti barusan. Tanpa seorang prajurit pun, puluhan ribu musuh terbunuh dan terluka. Itu bahkan mengekspos sebagian besar kartu truf dari aliansi dominan. Ini adalah Ye Junlin. Meskipun semua pengkhianat terbunuh, tidak ada yang senang. Karena selanjutnya mereka akan menghadapi murka yang mendominasi aliansi. Sekarang tentara mereka tersebar. Melakukannya dengan mereka adalah jalan buntu. Oke, kamu telah berhasil membuatku marah. Dan selanjutnya, itu akan menjadi hari kiamatmu. Richard sangat marah. Semua orang di aliansi Dominion mendengarkan. Dalam waktu 1 jam, hancurkan garis pertahanan keempat. Turunkan garis pertahanan kelima di wilayah barat dalam waktu 3 jam. Perintah Richard. Bunuh, bunuh, bunuh. Ratusan ribu prajurit bersiap untuk mengeringkan diri. Kekuatannya menghancurkan bumi. Aura mereka sendiri membuat dunia bergerak. Ye Junlin membuang senyumnya. Dia memandang kerumunan dan berteriak, "Saudara-saudara, pertempuran yang menentukan akan datang. Jika kita kalah, Daxia kemungkinan besar akan jatuh. Tanah air kita akan jatuh ke dalam kesulitan. Dan orang tua, istri, dan anak-anak kita akan mengungsi. Tanah di bawah kaki kita akan menjadi lainnya. Bisakah kita kalah? Tidak bisa kalah." Kata-kata sederhana, tetapi membangkitkan semangat juang semua orang. Semua orang tidak lagi takut. Sebaliknya, itu penuh dengan semangat juang. Singkatnya, pemberani yang bertemu di jalan sempit menang. Titik. Ini adalah pertempuran perbedaan besar dalam kekuatan. Tapi itu juga pertempuran yang menentukan nasib. Menyerang. Bab 1705. Saya memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Teater Perbatasan Timur. Xiao Feng dan yang lainnya telah bertahan untuk waktu yang sangat lama. Tidak. Mengapa Tuan belum datang? Xiao Feng juga panik. Menurut gaya dan kecepatan guru, itu telah datang sejak lama. Mengapa kamu terlambat? Petarung terbaik telah lama dirindukan. Apakah guru punya trik lain? Kenapa bala bantuan belum ada? Kita benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Titik. Zona perang perbatasan timur meratap di mana-mana. Mereka rusak parah. Saat itu, berita besar meledakkan dunia. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Kali ini langit benar-benar runtuh. Menurut berita terbaru, para prajurit Gritsia telah mendarat di zona perang wilayah barat. Mengkhianati Gritsia sebelumnya dan bergabung dengan keluarga Raja Medis. Yang mendominasi aliansi dan kekuatan lain adalah semua dia terbunuh. Xia Qibing Agung tidak menyelinap ke aliansi dominan, tetapi mengatur serangan frontal. Ini tidak terduga. Sekarang kedua belah pihak telah saling berhadapan, dan perang akan segera dimulai. Jumlah dan kekuatan aliansi dominan sama-sama dekat dengan pihak Daxia. 100 kali. Ini adalah pertempuran di mana perbedaan kekuatan terlalu besar. Hasilnya jelas. Aliansi Dominion akan benar-benar menghancurkan melalui wilayah barat, dan kemudian menempati setengah dari Xia besar. Titik. Krisis. Krisis yang lengkap. Pada saat ini, hati semua orang di Daxia menggantung di tenggorokan mereka. Apakah kamu gila? Perampok tidak menyerang. Mereka menyerang secara frontal. Kekuatan terkuat yang mendominasi aliansi ada di wilayah barat, dan master tingkat kelima dan ke-600-an kali lebih kuat. Bagaimana cara melawan ini? Bukankah ini inisiatif untuk mati? Pada saat ini, itu adalah keputusasaan bagi semua orang.
Semua kartu yang dapat dikirim Yan Longwei telah dikirim. Benar-benar tidak ada daya yang tersedia. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Wilayah barat menghadapi serangan. Celahnya terlalu besar. Dan wilayah barat ditakdirkan untuk jatuh. Teater perbatasan timur juga berjuang untuk mendukung. Cepat atau lambat akan runtuh. Menurut situasi ini, Daxia pasti akan jatuh. Tidak ada yang mengira Daxia akan menang. Ini benar-benar tidak dapat dimenangkan. Kesenjangan kekuatan terlalu besar, terutama di wilayah barat. Namun, para pejuang Daxia masih menolak untuk mengakui kekalahan. Hampir semua orang yang bertarung di depan sekarang adalah pejuang. Orang biasa seperti mereka tidak berguna. Anda harus melangkah ke tanah Daxia, kecuali jika Anda menginjaknya. Mereka juga memiliki sikap bertarung. Membentuk tembok manusia untuk dijaga, menunggu kedatangan musuh. Setelah luar negeri mengetahui situasi ini, mereka akan menyalakan petasan untuk merayakannya. Daxia akhirnya akan binasa. Keberangkatan mereka benar. Semua orang berpikir bahwa musim panas yang besar akan segera berakhir. Bahkan Xiao Feng di zona perang timur merasa semuanya sudah berakhir setelah Ye Junlin pergi ke wilayah barat. Singkatnya, ini adalah pertempuran yang tidak akan ada yang percaya bahwa Daxia akan menang. Jangan membicarakan mereka. Bahkan Li Taisan dan yang lainnya percaya bahwa mereka tidak bisa menang. Keberanian. Semangat pedang adalah salah satu aspeknya. Tapi pihak lain benar-benar terlalu kuat. Tidak ada cara untuk menang. Tapi tetap saja semua orang memegang sikap putus asa. Bunuh. Kedua belah pihak menyerang bersama. Bunuh mereka semua untukku. Pastikan untuk menyelamatkan saudaraku. Richard meraung. Dia menekan arloji. Dan segera, sebuah mesya dipasang padanya. Menjadi manusia besi. Dia juga telah menjadi master tertinggi. Ini adalah bagian menakutkan dari teknologi modern. Di bawah kepemimpinannya, pasukan aliansi Dominion seperti banjir binatang. Xiao Qin, kamu bertanggung jawab untuk mengibarkan bendera naga musim panas hebat. Pastikan tidak bisa jatuh. Ye Junlin mengatur tugas untuk Xiao Qin. Bendera naga Daxia berkibar tinggi di titik tertinggi. Mata Ye Junlin penuh dengan niat membunuh. Hari ini, saya akan memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Bab 1706. Menyapu 1000 tentara. Ye Junlin adalah yang terakhir pergi, tetapi yang pertama tiba. Sapu 1000 pasukan. Ye Junlin tiba-tiba menyapu kaki kanannya. Boom. Aliran udara yang mengerikan meledak ke arah musuh. Puff. 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 Titik. Musuh meledak satu demi satu, pecah menjadi kabut darah. Dalam sekejap, ribuan prajurit menghilang menjadi abu. Hai. Sebuah pukulan sederhana membuat kedua belah pihak terkesiap. Dia berhenti tiba-tiba. Ye Junlin terlalu menakutkan, bukan? Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menyerang secara langsung? Daxia didorong oleh ini, dan dia terkejut. Ye Junlin seperti dewa kematian, bergegas ke depan untuk membantai. Uci, uci, uci. Titik. Di bawah serangannya yang menghancurkan, kemanapun dia lewat, mayat-mayat menumpuk. Darah menodai bumi menjadi merah. Bau amis pun semakin menyengat. Ye Junlin seperti binatang purba, tak terbendung, menghancurkan sepanjang jalan. Di tangannya, prajurit ini tidak berbeda dari orang biasa. Semua dalam satu pukulan. Berapa banyak dari Anda yang ada di sana? Di mataku, mereka hanyalah semut. Satu kaki ke bawah, hancur sampai mati. Keganasan Ye Junlin sangat memotivasi semua orang. Mereka berteriak dan menyerang. Meskipun jumlah lawannya cukup besar, di bawah kepemimpinan Ye Junlin, kekuatan mereka adalah pembunuhan sewenang-wenang di antara kelompok musuh. Tiba-tiba mengganggu formasi musuh. Mereka semakin berani. Sebaliknya, itu mendominasi aliansi, dengan kekuatan yang kuat dan sejumlah besar orang. Tetapi ketika mereka bertarung, mereka benar-benar terpana. Sangat kuat. Ini. Para pemimpin tingkat tinggi dari aliansi yang berkuasa tercengang. Bagaimana seharusnya Richard bertarung? Anda adalah komandannya. Semua orang bertanya. Boom gemuruh. Boom gemuruh. Pada saat ini, bagian belakang aliansi Dominion, yaitu base camp, datang dari tanah bergetar.
Itu bergetar di mana-mana. Seperti gempa besar akan datang. Base camp terbakar dengan api dan asap mengepul dari langit. Boom. Titik. Pengeboman berlanjut. Mengebom base camp berulang kali. Setelah melihat adegan ini, Richard dan yang lainnya tercengang. Sekarang sebagian besar pasukan ada di sini, dan bagian belakang berada dalam situasi tanpa pengawasan. Namun terlepas dari ini, instrumen dan peralatan terpenting yang mendominasi aliansi semuanya ada di base camp. Termasuk jenis mecha yang sama yang dipakai Richard, dan banyak senjata rahasia semuanya ada di base camp. Hal-hal ini mungkin tidak penting bagi seniman bela diri. Tapi itu sangat penting untuk orang biasa seperti Richard, atau untuk master yang membutuhkan teknologi modern. Sekarang saksikan base camp direduksi menjadi lautan api. Saya khawatir semua properti aliansi dominan telah dihancurkan. Sialan. Teriak Richard marah. Mesin rahasia dan senjata di dalamnya sangat penting baginya. Ini sangat penting untuk masa depannya. Beberapa hal hilang, dan laboratorium misterius pertama negara elang perang di belakangnya akan menyalahkannya. Adapun pembom yang mendominasi pangkalan aliansi, itu adalah 400.000 tentara yang dipimpin Ye Junlin. Ye Junlin memerintahkan mereka untuk memutar dan mengepung dari belakang teater perbatasan barat. Melee adalah umpan meriam. Tapi pertempurannya berbeda. Biarkan mereka bersinar dengan senjata modern. Benar saja. Itu bekerja dengan sangat baik. Itu juga dapat memblokir rute pelarian tentara yang mendominasi aliansi. Bunuh. Bunuh untukku. Panggil semua master dari lapisan ke-6. Dan bunuh pemimpinnya terlebih dahulu. Aku tahu seberapa kuat dia. Richard akan marah. Segera. Master yang mendominasi semua 6 surga aliansi berkumpul. Dikemas padat. Jumlahnya di luar imajinasi. Bab 1707-306 Master Surga. Mendominasi distribusi Master 6 lapis dalam aliansi. Utara. Ke-11. Wilayah Selatan. 38. Tapi sebenarnya ada 300 orang di wilayah Barat. Ini benar-benar tak terbayangkan untuk semua orang. Terutama kota-kota yang tak tertandingi. Mereka bangga dengan Master Surgawi tingkat ke-6. Tapi ada 300 di sini. Belum lagi penggunaan mecha Richard untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dan mencapai kekuatan surga ke-6. Semua ditambahkan. Setidaknya 305. Kamu hanya memiliki satu tujuan misi, untuk membunuh Ye Junlin. Richard meraung dengan mata merah. Sejak perjanjian para dewa, Ye Junlin jelas merupakan orang pertama yang diperlakukan dengan buruk. Itu ditargetkan oleh 306 master berlapis. Tidak. Bahkan sebelum perjanjian para dewa, sangat sulit untuk menghadapi situasi seperti itu. Itu ditargetkan oleh 300 master 6 lapis pada saat yang sama. Apa statusnya ini? Bunuh. 300 master 6 lapis segera dikirim, menargetkan Ye Junlin. Ini. Ketika dia melihat bahwa ada total 300 master tingkat 6 di sisi lain. Li Taisan dan yang lainnya tercengang. Apakah ini terlalu kuat? Total 6 surga mereka bahkan tidak 20. Bagaimana melawan ini? Saudara-saudara mengikuti kata berdampingan. Dan bertarung. Ye Junlin tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Serahkan padaku. Ayo. Jalan Daxia. Tanyakan siapa ayahnya. Menghadapi master dari surga ke-366, Ye Junlin menolak untuk mundur dan melakukan serangan balik. Mencari kematian. Titik. Segera. Ye Junlin bertarung dengan 300 tuan. Master surgawi ke-6 masih berbeda dari seniman bela diri lainnya. Kuat. 300 bersama. Lebih kuat. Jika 300 orang ini ditempatkan di depan, itu pasti akan mendorong seluruh teater wilayah barat. Ini hanya pertempuran sebelumnya. Orang-orang besar ini tidak ingin memimpin. Lagi pula, dengan status dan status, siapa yang ingin bergegas ke depan sebagai prajurit? Ini adalah pertama kalinya powerhouse surgawi ke-366 bergabung. Alasannya adalah karena Ye Junlin membuat mereka marah. Di awal pertempuran ini, semua orang mengira Ye Junlin akan mati. Kakak ipar tunggu. Kakak ipar harus menang. Xiao Qin memegang bendera naga dan berdoa dalam hatinya. Pergi. Hancurkan bendera itu untukku. Orang-orang Daxia menyukai simbol semacam ini.
dan mengira itu adalah keyakinan dan kemauan mereka. Konyol. Perintah Richard. Segera. Banyak master dari lapisan kelima bergegas ke puncak gunung. Musim panas dalam bahaya. Semua orang menunggu dengan tenang. Menurut berita terbaru, kedua belah pihak sudah bertarung satu sama lain. Kamu tahu, ada lebih dari 300 master di lapisan ke-6 dan lebih dari 5.000 master di lapisan kelima. Itu terlalu kuat. Aku tidak bisa menghentikannya. Benar-benar aku tidak bisa menghentikannya. Diperkirakan dalam 1 jam, garis pertahanan kelima di wilayah barat akan hancur, dan seluruh Daxia akan berada di kaki musuh. Titik. Nafas kegagalan meresap ke setiap sudut Daxia. Depresi dan penurunan ada di mana-mana. Bahkan Yan Longwei tidak berani mengeluarkan suara. Hahaha. Daxia akhirnya berakhir. Aku akhirnya melihat hari ini. Benua Dongfang memiliki Daxia, dan sudah berapa tahun dia menekan kita. Sekarang dia akhirnya akan dihancurkan. Daxia hancur. Kita harus merayakannya. Ayo. Ayo. Datang dan selenggarakan acaranya segera. Titik. Negara-negara luar negeri heboh menggelar berbagai perayaan. Keluarga Li Zhao dari kerajaan Elang Perang. Nikmati kehidupan orang yang superior setiap hari. Melihat bahwa Daxia dalam kesulitan, semua orang sangat senang. Begitu perbatasan barat berakhir, musim panas yang besar akan berakhir. Kami akan membawa kakek nenek kembali. Bagaimana jika musim panas yang besar tidak akan berakhir? Zhang Wentao tersenyum. Jika musim panas yang besar belum berakhir, aku akan makan kotoran. Bab 1708. Satu orang mengalahkan 10.000 pasukan. Musim panas yang buruk sedang dinyanyikan di seluruh dunia. Lagi pula, memang begitu. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Semut hampir tidak bisa mengguncang gajah. Terlebih lagi, ada lebih banyak gajah daripada semut. Ini yang paling menakutkan. Tidak ada yang percaya bahwa perbatasan barat bisa dipegang. Benar-benar terhapus dalam 1 jam. Pertempuran telah dimulai. Hampir semua orang di dunia menyaksikan pertempuran ini. Setengah jam berlalu. Pertempuran tetap ada. 1 jam telah berlalu. Pertempuran berlanjut. Pada titik ini, kebanyakan orang tercengang. Belum menyelesaikan pertempuran. Ini menunjukkan bahwa sisa-sisa Daxia sangat ulet dan dapat bertahan selama 1 jam. Itu akan hancur dalam waktu 2 jam. Waktu berlalu. 2 jam berlalu. Pertempuran belum berakhir. Terkejut. Sangat terkejut. Bertahan selama 2 jam sudah melampaui batas. Apakah ada yang salah? Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, tidak akan ada perubahan. Hanya saja mereka ulet. Daxia terkenal dengan keuletan dan kerja kerasnya. Mari kita tunggu dan lihat. Titik. Sebagian besar dunia menyaksikan pertempuran dengan terengah-engah, menunggu hasilnya. 3 jam. 4 jam. Titik. 10 jam penuh berlalu. Pertempuran di wilayah barat belum berakhir, dan pemandangannya semakin besar. Kisaran ribuan mil telah terpengaruh. Pertempuran itu sangat brutal. Bagaimana situasinya? Bagaimana seseorang di Daxia dapat berdiri untuk mendominasi aliansi? Sebuah master dengan lebih dari 300 surga tingkat 6. Siapa yang akan mati? Tahan. Mungkinkah dia pergi ke bantuan asing? Kekuatan Daxia lebih dari itu. Titik. Tidak hanya negara luar negeri yang tercengang. Bahkan Yan Longwei tercengang. Menurut apa yang mereka ketahui, hanya ada beberapa orang di sini di Daxia. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Keberadaan macam apa prajurit aneh ini? Bisakah Anda melawan musuh yang 100 kali lebih kuat dari diri Anda sendiri begitu lama? Apakah benar ada harapan? Sudah hampir 12 jam. Medan perang perbatasan barat benar-benar merupakan api penyucian bagi orang dewasa. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada awalnya, Master Surga 6 lapis semuanya membunuh Ye Junlin. Dan kemudian, surga 6 lapis yang tersisa dan lebih dari 5.000 master lapis kelima semuanya pergi untuk membunuh Ye Junlin. Kekuatan bertarung dari master ini sangat menakutkan. Berkumpul bersama, itu hanya menghancurkan dunia. Tapi tidak ada yang mengira Ye Junlin tidak bisa menghentikannya. Tidak hanya itu,
Dia juga menjaga spanduk naga Daxia dan tidak membiarkan siapapun mendekati jarak 100 meter di sekitar Xiaoqin. Pada awalnya, kedua belah pihak saling menyerang, tetapi semua orang mengetahuinya kemudian. Ye Junlin sendiri yang menekan mereka untuk bertarung. Dia seperti dewa kuno yang turun dari bumi. 1 jam. 2 jam. Titik. Waktu terus berlalu. Dan master dari tingkat kelima dan keenam yang mendominasi aliansi jatuh satu demi satu. Membunuh. Ye Junlin meninju satu persatu. Membunuh matanya. Bahkan jika master dari surga keenam dan kelima berjalan di mana-mana. Tapi Ye Junlin memecahkannya sendiri. Pertempuran berlangsung selama 12 jam penuh. Dari siang hingga malam. Selalu. Tidak pernah berhenti sedetik pun. Ye Junlin berlumuran darah. Dan darah itu dicurahkan berulang-ulang. Bahkan tanah di daerah ini sudah lama berubah menjadi merah darah. Ada gundukan. Dan darah akan menumpuk ke sungai. Saat orang terakhir jatuh. Ye Junlin membunuh semua master surga kelima dan keenam yang mendominasi aliansi. Tentu saja, dengan pengecualian Richard yang memimpin barisan belakang. Keberadaan seperti Tuhan. Satu orang mengalahkan 10.000 pasukan. Dia berhasil. Bendera naga musim panas yang hebat masih berkibar. Tapi aliansi dominan diam. Bab 1709. Jangan pernah mencoba melarikan diri dari saya. Keluar. Prajurit yang mendominasi aliansi secara bertahap menghilang. Pertama, kehancuran total dari master surga kelima dan keenam. Secara bertahap prajurit lain jatuh satu demi satu. Di bawah kepemimpinan Priyamana, pasukan aneh Dacia menyapu semuanya dengan momentum pemusnahan. Terlalu kuat. Richard tidak dapat membayangkan bahwa pasukan aliansi dominan telah dihancurkan oleh satu orang. Pertempuran berlanjut. 3 jam kemudian, aliansi dominan benar-benar musnah. Ratusan ribu orang semuanya jatuh. Namun, Daxia juga menderita kerugian besar. 3/4 kematian. Sebagian besar dari 1/4 yang tersisa juga tertutup memar. Li Taisan dan Lei Baiqing sedang sekarat. Selamatkan orang dengan cepat. Titik. Ada seruan minta tolong di mana-mana. Ye Junlin memiliki wajah dingin dan menekannya selangkah demi selangkah. Dominasi liga sekarang hanya Richard dan eksekutif tingkat tinggi lainnya. Setelah melihat bahwa situasinya tidak benar, Richard dan yang lainnya melarikan diri. Ye Junlin mengejar sampai ke belakang dan bergabung dengan pasukan 400.000 orang. Masih belum menyusul Richard. Mekanisme orang Richard memiliki fungsi pesawat dan teknologi siluman. Menghindari deteksi berbagai radar. Oke, tidak masalah berapa banyak orang yang kamu lari. Ye Junlin tidak mengambil hati. Bagaimanapun, teater perbatasan barat telah menyatakan kemenangan. Dia sekarang ingin berterima kasih kepada orang tua itu. Tanpa lelaki tua itu, dia tidak akan begitu kuat. Tidak ada masa depan untuk Daxia. Meskipun itu berlangsung sedikit lebih lama. Dan Ye Junlin berlumuran darah. Tetapi poin yang menakutkan adalah bahwa Ye Junlin tidak terluka sama sekali. Siapa yang bisa membayangkan pertempuran besar seperti itu? Dia tidak terluka. Dia tidak sama seperti dulu. Itu mungkin untuk menang sebelumnya. Namun pada akhirnya, Ye Junlin terluka parah dan bahkan meninggal. Tapi sekarang tidak sakit sama sekali. Setelah kembali ke medan perang, Ye Junlin menemukan Xiaoqin. Xiaoqin menahannya selama lebih dari 10 jam, dan semua orang mati rasa. Kami menang. Daxia menang. Titik. Semua orang menangis kegirangan. Kemenangan ini adalah hidup mereka sebagai gantinya. Tidak mudah untuk datang. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan anak ini Jefferson? Ye Junlin tiba-tiba menemukan bahwa Jefferson telah pergi. Tidak. Mungkin selama pertempuran di depan, tidak ada yang peduli padanya dan membiarkan anak ini melarikan diri. Baru kemudian yang lain bereaksi. Jangan salahkan siapapun. Perang berlangsung selama lebih dari 10 jam, dan tidak ada yang akan memperhatikan Jefferson. Lari. Yah, bagus. Tapi kamu harus mengerti bahwa aku bisa menangkapmu sekali, dan aku bisa menangkapmu 2 kali. Ketika perang berakhir, aku secara pribadi akan pergi ke Zanying Nation dan membawamu kembali di depan semua orang di Zanying Nation.
Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan Ye Junlinku dalam hidup ini. Ye Junlin mencibir beberapa kali. Wang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua orang bertanya. Aku akan mendukung zona perang wilayah timur. Aku khawatir Xiao Feng dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan lama. Ye Junlin tidak tinggal lebih lama lagi. Segera pergi ke zona perang timur. Teater perbatasan timur juga sangat penting. Mungkin ancamannya lebih besar. Lagi pula, itu sangat dekat dengan ibu kota. Seluruh dunia memperhatikan pertempuran ini di teater perbatasan barat. Sudah 15 jam penuh. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa bendera naga Daxia masih berkibar. Medan perang dipenuhi dengan asap, dan ada lautan api di mana-mana. Tampaknya langit diwarnai merah. Tapi pertempuran akhirnya berakhir. Daxia bertahan 15 jam. Tak terbayangkan. Kekuatan macam apa yang akan mereka pegang begitu lama? Bagaimana dengan akhir? Apa akhir? Apakah ini akhir dari Daxia Kibing? Selanjutnya, tentara yang mendominasi aliansi akan sepenuhnya melangkah ke perbatasan barat dan menduduki tanah Daxia. Bab 1710, versi upgrade dari senjata pembunuh dewa. Semua orang ingin tahu hasil dari teater perbatasan barat. Tapi berita itu tidak pernah keluar. Tidak ada yang bisa mendekati teater perbatasan barat. Saat ini, Richard dan rombongannya sedang melarikan diri bersama Jefferson. Wajah semua orang sangat jelek. Mereka dikalahkan. Perencanaan begitu lama. Gagal. Tapi wajah semua orang tidak mau. Ini tidak bisa berakhir seperti ini. Tidak. Kami tidak bisa mengakui kekalahan seperti ini. Zona perang wilayah timur kami masih ada di sana. Dan senjata pembunuh dewa Su Zengji masih ada di sana. Kami masih memiliki sebagian kecil dari kekuatan kami. Ada juga pendukung di belakang kami. Kesempatan ini jangan sampai dilewatkan. Richard adalah orang pertama yang tidak mau berdamai. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas dendam. Tanya Jefferson. Aku harus memulai rencana keduaku untuk langsung menyerang ibu kota Gritsia. Menghancurkan ibu kota Gritsia berarti kita telah menang. Kirim seseorang untuk menghancurkan ibu kota segera. Jalankan rencana keduaku. Kecepatan tercepat. Sebelum mereka bisa bereaksi. Richard menjadi gila. Benar-benar gila. Selain itu, hubungi Su Zengji dan minta dia mengeluarkan semua senjatanya. Katakan padanya bahwa dia akan menyetujui semua yang dia inginkan. Biarkan dia menunjukkan semua kartunya. Dan kemudian ambil kartu terakhir kita. Cepat. Pergi ke lab di Antartika. Titik. Richard menjadi gila. Semua orang juga menjadi gila. Ke titik ini. Mereka akan mencoba yang terbaik. Semua kartu hall yang harus dibuka terungkap. Ini benar-benar tidak bagus. Aku juga menggunakan senjata itu. Richard menghela napas berat. Terengah-engah. Tenang. Tenang. Jika senjata itu lahir, itu akan mengerikan. Kita tidak bisa memikul tanggung jawab. Tidak. Apapun yang terjadi, senjata itu tidak dapat dilepaskan. Kata-kata Richard sangat ditentang oleh semua orang. Segera, teater perbatasan timur menerima berita dari Richard. Li Zengguo, Su Zengji dan eksekutif tingkat tinggi lainnya semua tercengang. Wilayah barat dikalahkan. Kekuatan utama terkuat yang mendominasi aliansi semuanya dikalahkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Richard memberitahu mereka bahwa teater perbatasan timur adalah harapan terakhir. Minta Su Zengji untuk membuat semua senjata dan kartu. Janji Su Zengji semua kondisi. Oke, kalau begitu kamu menandatangani perjanjian denganku. Aku akan mengeluarkannya. Akhirnya, Su Zengji mengajukan persyaratan dan menandatangani perjanjian. Bahkan setelah pihak lain memenuhi sebagian besar persyaratan di tempat. Su Zengji setuju dan mengeluarkan semua senjata dan kartu. Cepat, cepat. Senjata Su Zengji akan diangkut ke medan perang dalam waktu yang sangat singkat. Jangan khawatir, kita masih akan menang. Apa yang akan saya keluarkan kali ini adalah versi upgrade dari senjata pembunuh Tuhan saya. Pada saat itu, saya dapat membunuh ahli apapun di sisi lain. Zengji tampak percaya diri. Aku tidak berniat untuk mengeluarkannya. Yang menakutkan adalah senjata pembunuh dewa Su Zengji memiliki versi yang ditingkatkan.
Dikatakan bahwa itu dapat membunuh Master 6 lapis. Hanya saja belum digunakan secara resmi. Lagi pula, tidak ada Master tingkat 6 yang membiarkan dia melakukan eksperimen. Setelah mereka menerima berita itu, mereka akan meluncurkan serangan paling kejam terhadap Xiao Feng dan yang lainnya. Mereka harus mengejar teater wilayah timur sebelum Ye Junlin datang. Selain itu, tuan yang diatur oleh Richard segera pergi ke ibu kota. Untuk benar-benar menghancurkan institusi utama di ibu kota dan melumpuhkan otak Dacia. Sebaliknya, ini adalah saat krisis terbesar. Ye Junlin juga menyadari hal ini, dan dia bergegas ke zona perang timur. Ye Junlin berlari sangat cepat. Tetapi ketika dia datang ke suatu tempat, dia dihentikan oleh seseorang. Jalan ini sudah mati. Bersambung.